Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, bertemu dengan Ibu Rahma. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan bangun ruang. Oke, bangun ruang. Nah, sebelumnya anak-anak harus paham dulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang semua permukaannya tertutup rapat oleh sisi-sisi dan bagian dalamnya kosong. Sehingga untuk menentukan luas permukaan bangun ruang, kita harus menghitung dari luas jaring-jaringnya. Dulu di waktu SD anak-anak sudah belajar ya bangun ruangnya, yang sudah anak-anak kenal, yaitu apa saja? Kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi empat ya. Nah, kubus dan balok juga termasuk prisma segi empat. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang luas limas. Oke. Selanjutnya kita perhatikan tabel berikut ini. Gambar yang seperti ini adalah balok, atau nama lainnya balok juga prisma segi empat. Nah, kita harus ingat definisi prisma adalah bangun ruang yang bentuk alas dan atapnya sama. Karena balok ini bentuk alas dan atapnya sama, yaitu sama-sama berbentuk persegi panjang, maka dia termasuk prisma segi empat. Nah, luasnya adalah sama dengan luas alas ditambah luas atas ya, tambahkan luas depan, tambah luas belakang, dan luas sisi samping kiri dan samping kanan. Sedangkan yang kedua, prisma segi banyak beraturan. Kebetulan di sini adalah prisma segi 6 ya. Prisma segi 6 ini untuk mencari luasnya adalah luas alas ditambah atap ya, atau atas, ditambah luas sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Ketiga, bangun ini adalah 5 segi 4. 5 segi 4 luasnya adalah luas alas ditambah luas depan dan belakang yang berupa segitiga, ditambah luas samping kiri dan kanan yang berupa segitiga. Yang keempat, 5 segi banyak beraturan. Di sini ada berapa seginya? Lihat alasnya anak-anak berbentuk segi 6, maka ini termasuk 5 segi 6 beraturan. Maka luasnya adalah luas alas ditambah luas sisi-sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Bagaimana teknik menghitung luas permukaan bangun ruang? Nah, nanti anak-anak perhatikan untuk menghitung luas, perhatikan bentuk-bentuk permukaan yang saling berpasangan. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal berikut ini adalah suatu ya, Ibu bacakan ya. Suatu anak-anak balok ya. Karena ukuran panjang dan lebarnya berbeda. Begitu juga dengan tingginya. Contoh soalnya, misalkan kita akan membuat sebuah balok dari bahan mika bening untuk dirangkai menggunakan bahan yang berupa balok yang memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi adalah 5 cm, 4 cm, dan 3 cm. Tentukan luas minimum bahan mika bening tersebut. Jawab. Luas minimum bahan pembuat balok adalah luas permukaan balok, yaitu 2 kali luas alas dan bawah, ditambah 2 kali luas depan dan belakang, ditambah 2 luas kiri dan kanan. Luas atas dan bawah, nah, berarti sisi yang bawah ya, yaitu 5 dikalikan 4, sehingga di sini 2 dikalikan 5 dikalikan 4, ditambah 2 kali luas depan dan belakang. Depan sisinya adalah 5 kalikan 3 yang tegak ya. Nah, sehingga di sini ditulis 2 kali 5 kali 3 ditambah 2 kalikan 4 dikalikan 3, yaitu sisi yang miring. Sisi yang miring ini ya, itu 4 dikalikan 3, sehingga luasnya adalah 5 kalikan 4 20 kalikan 2 40, 5 kalikan 3 15 dikalikan 2 30, 4 kalikan 3 12 kalikan 2 24, sehingga dijumlah hasilnya 94. Seperti itu anak-anak mencari luasnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang volume, yaitu volume balok, kubus, prisma, dan limas. Seperti itu anak-anak ya.
Nah, kita harus pahami dulu apa itu definisi volume. Volume suatu benda adalah banyaknya satuan penakar yang dapat digunakan untuk menakar bejana itu hingga penuh atau rata, atau kalau bahasa kita sehari-hari, volume itu adalah isi dari bangun ruang tersebut ya. Nah, contoh ini ada gambar balok. Nah, ini ada 32 takar jika menggunakan 1 liter untuk balok yang A. Untuk balok yang B biar penuh ini ada 18 takar ya. Konsep kubus untuk volume balok dan kubus juga bisa menggunakan kubus satuan. Nah, seperti anak-anak ini ya, terlambat ini adalah kubus satuan kubik. Ya. 1 kubik ya. Ini satu, yang sebelahnya ini 1 cm kubik. Nah, sebelahnya lagi ini satuannya 1 sisi 1 dm, sehingga ini 1 desimeter kubik. Nah, sebelahnya lagi ini 1 meter kubik. Itu anak-anak perlu ingat yang sering kita gunakan dalam menyelesaikan soal, 1 liter itu adalah sama dengan 1 desimeter kubik ya. Nah, volume balok sendiri adalah rumusnya panjang kalikan lebar dikalikan tinggi. Contoh soal, berapa liter isi penuh sebuah bak mandi jika ukuran panjang, lebar, dan tingginya 60, 40, dan 50? Maka volumenya adalah mengikuti rumus tadi ya, panjang kali lebar kalikan tinggi, yaitu 60 kalikan 40 kalikan 50, yaitu 120, karena tadi satuannya cm, 120.000 cm. Jika diubah menjadi desimeter kubik berarti dibagi 1000 ya, menjadi 120 desimeter kubik atau 120 liter. Seperti itu anak-anak. Kita ke volume prisma. Volume prisma rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi. A besar di sini disimbolkan sebagai luas alas. T adalah tinggi prisma. Contoh soal, sebuah takaran tanpa tutup berbentuk prisma tegak yang alasnya berupa trapesium sama kaki, terbuat dari bahan seng. Ukuran rusuk-rusuknya adalah 4 dikalikan 10, masing-masing adalah 4 cm dan 10 cm untuk yang sejajar, dan yang tidak sejajar ukurannya 5 cm, sedangkan tinggi prismanya adalah 15. Nah, jika digambarkan, anak-anak bisa melihat ilustrasi gambarnya ya, seperti ini. Ini adalah prisma yang segi 4 yang alasnya berbentuk trapesium. Mengapa ini termasuk prisma? Karena bentuk alasnya dan atapnya sama, yaitu sama-sama berbentuk trapesium, sehingga dia termasuk bangun prisma trapesium ya. Nah, volume dari prisma tadi, kita kembali lagi, volumenya adalah A kali T. A tadi adalah luas alas dikalikan tinggi. Oke, luas alas kali tinggi berarti kita mencari luasnya trapesium. Nah, untuk mencari luas trapesium, perhatikan ini anak-anak ya. Nah, ibu tadi, luas trapesium adalah setengah dari 10 ditambahkan 4 ya. Jika ibu mengambil dari sini, nah ini ya, 10 dikalikan setengah dikalikan 10 tambah 4. 10 tambah 4 adalah sisi-sisi yang sejajar. Ini ya, sisi yang sejajar tadi 10 dan 4. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Perhatikan tinggi prisma di sini, kalau ibu nah ya, tinggi prisma jika ibu menggambar di sini anak-anak trapesium ya. Nah, ini, nah seperti ini ya trapesium. Nah, ini tadi sisinya yang bawah 10 dan 4 seperti itu ya. Nah, ini berbentuk segitiga. Nah, tingginya segitiga ini ya, ini tingginya segitiga ini
berapa? Nah, perhatikan ini tadi awalnya kan 10 ya. 10 dikurangi 4. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian sisinya dibagi 2 di sini, sehingga di sini bisa Ibu tulis di sini sama dengan ya, ini ya. Ini sama dengan sisinya 3. Kemudian dari soal diketahui ya, ini sisi miringnya ini sama dengan 5, maka mohon maaf belum saya hapus, ini 5. Sisi miringnya 5, ini 3, sedangkan ini siku-siku, maka tingginya ini, tingginya trapesiumnya kita menggunakan triple Pythagoras, maka ini adalah panjangnya adalah 4 anak-anak ya. Ingat-ingat 3, 4, dan 5, sehingga tinggi trapesiumnya adalah 4 ini ya. Nah, sehingga ini luasnya setengah kalikan 10 tambah 4, sisi yang sejajar dikalikan 4, sehingga hasilnya adalah 14 kalikan 2 ya, 14, 4 bagi 2, hasilnya 28. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini ya, 28 tadi luas alasnya dikalikan 15 sama dengan 420 cm3. Jika dijadikan dalam liter, kita bagi 1000 menjadi 0,42 desimeter kubik atau 0,42 liter. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita ke volume limas. Volume limas yang ujungnya lancip, konsepnya adalah volumenya adalah sepertiga kalikan A. A itu luas alas dikalikan tinggi. Ya, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ya. Volume air maksimum yang dapat ditampung oleh takaran yang berbentuk 5 segi 4, alasnya berbentuk persegi panjang. Mohon maaf, alasnya berbentuk persegi yang panjang sisinya 10 dan tinggi limas adalah 12, maka volumenya adalah sepertiga kalikan luas alas kalikan tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka panjang luasnya adalah 10 kalikan 10 ya, luasnya persegi dikalikan 12, sehingga 100 ini ya, 100 12 dibagikan 3 adalah 4, sehingga 100 kali 4 adalah 400 cm3 ya, atau 400 cc. Nah, seperti itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang luas permukaan dan volume limas. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.